Tahu nih nama jurus-jurusnya bang? Kalau yang pertama jurus dasar Kita sampai 6 aja dulu bang. Gedik, Nah, Gedik, Beksi. jurus pertama Beksi. Beksi itu sebagai Beksi kan jurus, berarti nama. betul, itu dijadiin jurus dasar. Oh. Jurus dasar buat selanjutnya. Beksinya udah mantep, itu naik ke Gedik. Beksi ada 8 pukulan. Jurus kedua tuh. Oh. Beksi ada 8 pukulan. Ada ada depan, belakang, buang ke samping, belakang lagi, depan nanti tutup. Berarti tiap ada kegiatan kayak ini juga nggak jauh dari pantunnya juga ya bang ya? Ya, itu siarnya sebagai syair budaya yang kita biasanya kita terjemahkan atau kita sering inian di acara-acara seremonial seperti pernikahan. Terus barangkali yang Palang pernah pintu ya? palang pintu tentunya bahasa kita mah parban atau palang pintu, nyambut besan datang. Terus kalau sekarang lebih diperluas lagi untuk memperkenalkan seni budaya Betawi, tentunya di Depok kita setiap ada tamu atau pendatangnya dari luar, acara besar segala macam sering dipakai buat seremonial sebagai bentuk kalau kita budaya, kalau kita tuh punya budaya yang beda, tradisi yang beda. Jadi ada sambutan tentunya bersambut pantun sama yang tamu kita, terus juga kita menunjukkan kesenian kita. Misalnya di kalau di Depok itu ada palang pintu, dan juga ada istilah kata palang pintu rebut dangdang. Rebut dangdang. Itu. Jadi kita untuk memperkenalkan gitu maksudnya, untuk memperkenalkan. Nah, itu rebut dangdang. Saya pernah lihat tuh acara palang pintu rebut dangdang. Nah itu pasti kalau nggak ada artinya atau istilahnya nggak bakal ada. Betul bang. Rebut dangdang kan. Betul. Dangdang sekarang udah langka. Makanya sekarang kan zamannya magicom bang. Ya. Masa kita gendol-gendol. Kalau dangdang kan perlu temennya kekusan, masak di dapur. Itu. Bisa aja. Lah emang saya ngalamin bang. Itu ada artinya nggak sih bang? Arti rebut dangdang itu? Ya. Bisa ya sedikit saya terjemahkan bang. Kalau khususnya palang pintu yang biasa kita adakan di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, tentunya sebagai barometer palang pintu itu pasti di Jakarta Selatan, terutama di Manggar Kelapa, Manggar Kelapa Haji Edi. Itu sebagai barometer palang pintu yang kegiatannya setiap tahun selain ada pandemi. Pasti dia mengadakan setiap tahunnya, karena itu memang jadi salah satu kegiatan dari gubernur. Gubernur setiap tahun. Kayak festival. Betul, gitu, ada festival yang bergulir setiap tahunnya, tapi karena memang dihambat sama pandemi 2 tahun kemarin, jadi memang itu dilarang tentunya kerumunan orang. Tapi kembali lagi kita polisopi ke rebut dangdang. Rebut dangdang itu biasanya kalau di Depok itu pihak laki-laki yang rebut dangdang. Dari pihak perempuan. Dari pihak perempuan. Kalau memang tidak bisa kerebut, kagak bakal bisa nikah. Nah, itu dia bang. Tapi kembali ke polisopinya, setelah kita rebut, tentunya banyak pertanyaan kenapa itu diperebutkan. Dangdang itu biasanya ditutup pakai kain hitam, dikit pakai kain merah, segala macem. Dari ketangkasan itu aja kita udah bisa ngertiin bahwa si laki-laki ini harus dalam memimpin keluarga itu mesti gagah, tangkas dan segala macam. Karena di dalam bentuk keluarga itu kan emang nggak semuanya indah bang begitu. Pasti ada rintangan segala macamnya. Filosofi rebut dangdang itu dibuat dari kuningan kalau nggak salah. Kuningan itu kan ambil perlambangan kayak kekuatan. Kita pengen keluarga itu kuat, gitu kan, sakidah mawadah warohmah. Betul. Ada kain hitam yang ditutupin, itu ada dalamnya bang, ada isinya bang. Ada isinya? Ada isinya, bukan itu kain hitam. Dia ada isinya, ada garam, cabai bawang, bumbu-bumbu masak dah begitu. Oh begitu. Begitu bang, sebab dalam satu keluarga itu nggak semuanya enak. Ada pedesnya, omongan orang. Ada manis-manisnya mungkin. Kayak ada omongan tetangga. Nah itu dia bang, itu kita bisa. Itu di dalam situ filosofinya, artinya di dalam keluarga itu nggak semua yang dilihat enak, pasti ada polemik atau ada masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga.
kita tutup pakaian hitam. Kalau dalam satu keluarga tutup masalah itu, cukup kita selesaikan antara laki apa bini, Iya, gitu, lagian juga suami kalau istri. misalkan mulus-mulus aja juga kagak ada seninya. Itu dia bang, justru maksudnya itu dia namanya ada bumbu-bumbunya gitu, Betul, bumbu-bumbunya rumah tangga gitu bang. Jadi sebelum dia akad, jadi dari situ udah bisa ada pelajaran ya bang. Diikat lagi kain hitam pakai si kain merah. Ya merah itu kan lambang keberanian. Laki-laki kudu berani ngadepin masalah. Iya. Gitu. Dia sebagai leader. Nah, sampai batuk dah tuh. Gitu kira-kira bang. Oh betul. Jadi ada makna dan tujuannya sebetulnya. Banyak orang yang nggak tahu karena memang kadang-kadang itu nggak dijabarkan, kecuali acara di festival dangdang itu semua pasti udah jarang ya bang yang rebut dangdang itu ya. Paling palang pintu, adu silat, main golok, siapa yang kalah masuk, udah begitu aja. Rebut dangdang jarang ya bang ya. Padahal cukup dalam atau cukup mengena sebetulnya dalam sebuah ikatan rumah tangga gitu ya. Begitu bang, maksud saya. Oke, baik paham bang. Tuh dengerin, saya juga baru paham nih dari. Nah untuk selanjutnya nih bang, ada berapa jurus sih di beksi itu bang? Kalau beksi jurus sih, kalau jurusnya banyaknya jurusnya yang dari awal kita kenal itu emang 12 jurus. 12 jurus. Kalau sekarang, kalau dulu pasti orang maunya sampai selesai atau tamat. Tapi makin zaman atau eranya berganti, biasanya sekarang sudah sampai jurus ke-6 aja sudah ada pertanyaan dari pembina kita. Kita ngelihat mental atau kemauannya sih murid kita yang belajar, yang ikut terusin apa enggak. Biasanya sampai 6 saja sudah ditanyain, mau lanjut silahkan, mau nggak lanjut juga cukup. Oh jadi sebenarnya ada 12 dan sebenarnya kalau memang udah di jurus ke-6 itu sudah bisa dibilang lulus dan kalau mau lanjut silakan. Iya, betul loh. Gitu. Karena puncaknya mungkin di situ, bang. Iya. Nah kalau boleh tahu, boleh nggak saya tahu nih nama jurus-jurusnya bang? Kalau yang pertama jurus dasar kita sampai 6 aja dulu bang. Gedik, gedik, beksi. Jurus pertama beksi. Beksi itu sebagai beksi kan berarti nama. Betul, itu dijadiin jurus dasar. Jurus dasar buat selanjutnya. Beksinya udah mantep, itu naik ke gedik. Beksi ada 8 pukulan. Jurus kedua tuh. Beksi ada 8 pukulan. Ada ada depan, belakang, buang ke samping, belakang lagi, depan nanti tutup. Dia ada 6 adep. Itu beksi. Fondasi ya bang. Fondasinya banget dia. Jadi dilihat dulu dasarnya nih, beksinya cakep, mudah-mudahan jurus selanjutnya cakep juga. Ibarat rumah dong kalau begitu. Nah, jadi fondasi dia. Fondasinya kudu koker bang. Iya. Atas mah tinggal ngikutin ya bang. Betul. Kedua ada lagi gedik. Itu 11 jurus. Ketiga tancep. 4 ada ganden. 5 ada bandut. Ke-6 broneng. Nah berarti kan kalau dari nama-namanya beksi, terus gedik, yang saya tahu gedik itu kita pakai kaki bukan? Itu dia. Gedik tuh. Emang bener begitu bang. Digedik namanya kakinya. Oh itu berarti jurus itu pasti ada. Kalau nama gedik pasti ada gedigannya itu. Iya pasti setiap jurus yang kita jalanin misalnya ada namanya gedik, ya pasti ada gedigannya. Tancep ada tancepnya. Ganden ada gandennya. Bandut ada bandutnya. Broneng ada jurusnya, begitu bang. Pengen buat itu bang broneng. Nanti datang lagi bang. Jangan malu-malu. Oke bang. Aduh, saya sampai kagak sabar ini. Oke bang, ini banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman kita nih yang mungkin belum ada yang masih pengen tahu dulu atau mau belajar, dia pengen tahu dulu nih, makanya bang tolong tanyain bang sama bang Oji, katanya begitu. Makanya ini saya sekarang emang anak-anak zaman sekarang emang lebih kritik bang, kritis gitu. Jadi nanya dulu, datang sih belum tentu. Nah ada pertanyaan lagi nih bang dari teman kita nih, apakah silat beksi betul-betul sangat mematikan ketika beradu lawan atau untuk hanya bela diri?
sebetulnya semua jurus itu pasti ada kurang ada lebihnya, tergantung kita bagaimana manfaatnya. Pasti jurus itu, semua jurus pasti punya jurus-jurus yang mematikan, bukan hanya beksi saja. Walaupun saya sendiri memang belajar di beksi cukup lama, tapi semua jurus kalau kita perhatikan pasti ada jurus pamungkas atau ada jurus mematikan yang memang nggak bakal pernah dikeluarin, karena itu pamungkas bang, buat hanya keadaan-keadaan tertentu. Genting. Kalau kepepet bahasanya begitu, iya kepepet, Iya. baru dia keluar. Kalau bahasanya cuman buat seremonial atau segala macam tampilan, pasti jurus-jurus itu hanya jurus-jurus kembangan aja yang dikeluarin. Itu bang. Jadi ada plus minusnya. Ada jurus-jurus memang mematikan, tapi pasti nggak bakal kita pergunakan kalau bukan buat keadaan yang benar-benar membahayakan buat diri sendiri. Gitu bang. Ini saya mau nanya juga bang. Saya mau minta pendapat abang aja sih sebenarnya. Kan kita tahu sendiri kan zaman makin kesini makin satu gadget handphone. Iya, modernitas. Jadi kayaknya kayak tradisi-tradisi yang dari dulu dari nenek moyang kita itu hampir kalau kita enggak benar-benar yang cinta budaya mah kagak Betul, bakal Bang. ini bang. Itu. Jadi kadang saya mau gini nih bang, ada pertanyaan mungkin ya ada anak muda buat apa sih belajar silat? Sekarang kan udah bukan zamannya penjajahan, udah bukan berantem, emang manfaatnya apa gitu? Maksudnya kayak gitu. Kalau pendapat abang, kalau misalkan ada yang nanya itu gimana tuh? Justru pendapat-pendapat itu kita harus buktiin dengan adanya kita latihan, terutama buat di seni budaya, sebagai kalau kita ingin sarana buat wadah kita anak-anak muda olahraga, kan di situ kita latihan pasti ngeluarin tenaga bang, pasti berkeringat. Sebelum latihan kita bertawasul atau berdoa dulu buat orang tua kita, buat guru-guru besar kita yang udah almarhum, yang masih ada, ya kan, kasih Fatihah, istighfar, sholawat, terus olahraga. Kita harus singkirin bang pemikiran kayak begitu. Maksudnya kalau sekarang memang zaman modern yang hanya gadget aja, gadget pakai jempol doang bang olahraganya. Kalau itu kan semua bergerak. Zaman boleh berubah, teknologi boleh maju. Nah iya. Budaya jangan sampai ditinggalin. Nah itu dia bang. Jangan sampai itu mah, jangan sampai dah. Nah biasanya kegiatan di Sanggar Beksi Naga ini apa aja sih bang, selain kita belajar silat itu, apakah ada yang lain apa gimana? Itu bang, pasti setiap sanggar itu atau setiap perguruan pasti gurunya mengajarkan jangan hanya kita belajar main pukul aja. Jadi di situ ibarat kata sebuah senjata kita ingin, kalau bahasa di Betawi mah golok, atau bahasa kita bendok lah begitu. Golok itu diasah ditajemin pasti buat alat yang bisa buat motong apa aja. Berbahaya kalau nggak pakai sarung, makanya justru golok yang tajam disarungin. Kalau kita punya keahlian atau bela diri atau silat, itu kita ibaratkan goloknya, sarungnya itu kita harus belajar ngaji agama bang. Oh, ada ngajinya juga. Bungkus juga bang pakai agama. Justru makanya justru bukan hanya kegiatan latihan aja, setiap malam Jumat kita di sini ada ngaji rutin setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Iya bang. Jadi buat mengasah ilmu agama kita juga, tapi juga buat bekal kita, namanya buat adab dan akhlak kita semakin bagus. Betul. Gitu bang. Itu misalkan ada yang mau anaknya atau mungkin ada batas usia nggak bang kalau mau belajar? Misalkan saya nih udah berumur nih, masih boleh nggak sih ikut? Boleh bang, boleh banget ya bang ya. Dari anak-anak sampai usia dewasa sebetulnya kalau belajar mah bang, nggak di ilmu pengetahuan, nggak di seni budaya. Ini alamatnya di mana ini? Nggak ada batasannya. Ini kebetulan alamatnya Sekretariat di Jalan Gang Botoh bang, PLN Gang Botoh, nomor 70 RT 1 RW 06 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Tuh teman-teman, datang aja yang mau belajar beksi, datang aja langsung sini. Nanti alamat dan nomor telepon nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke? Pasti. Pokoknya langsung bisa ketemu bang. Langsung bisa ya. Banyak anak-anak yang pasti standby biasanya.
Dan untuk ini apa namanya? Saya pengen lihat kali ada sepukul 2 pukul gitu. Apa tuh Bang? Ya mainan pukul Oh abang begitu. gitu. Yes. Maksudnya biar Yang kayak tadi Bang kita ya kan juga kan penasaran Bang. kayak ibarat kata emang kita punya Iya. jurus yang khusus atau pukulan yang beda ya jurus beksi ya begini. Memang pukulan begitu dia serba terbalik semua. Kalau jurus pasti ada ininya Bang gitu. Ini apa nih Bang? Itu getok. Ada fungsinya Bang? Pukul, getok. Pasti ada fungsinya Bang. Semua jurus diciptain pasti ada fungsi dan maksud serta tujuannya. Pasti ada tujuannya. Getok, cauk juga pasti ada tujuannya. Pukul kiri, pukul kanan, semua ada penutupnya sebagai itu penutup jurus yang dasar itu sikut, pasti semua ada tujuan dan itu kalau kita praktekin pasti berbahaya gitu. Tapi kan namanya jurus beksi memang kelihatannya jurus aja, nggak ada inian, walaupun ada sebagai inian apa nanti buat diaplikasiin di palang pintu ada seremonial, itu biasanya kita ada berkopek atau bersambut tangan. Tapi bisa biasanya. juga ya misalkan ada saudara atau teman-teman kita yang mungkin di daerah wilayah Depok atau Gandul sekitarnya yang mau misalkan ada yang mau hajatan dan mau diadain palang pintu, bisa banget ya Bang? Ah, di bisa. sini ya? Bisa ya Bang ya? Pasti bisa itu. Emang udah rutinitas juga kegiatan Rutinitas juga kita. ya? Oh tapi sering ya Bang ya? Alhamdulillah sering. Alhamdulillah gitu maksudnya apa maksudnya warga-warga kita yang maksudnya warga Depok khususnya Gandul Ya, masih sering dipakai nih betul. seni Karena budaya memang ini. juga kita punya paguyuban yang besar di Depok. Ada Lumbuk. Oh iya Lumbuk. Lumbuk itu lembaga usaha melestarikan budaya dan seni kota Depok. Terus juga ada saya juga ikut ke KOOD, kumpulan orang-orang Depok yang tentang seni budaya dan juga kalau KOOD dan bahasa orang-orang Depok. Ada kamusnya juga. Kamus bahasa Depok yang mungkin orang-orang luaran nggak tahu bahasa orang Betawi Depok itu bagaimana sih. Ada yang kayaknya kedengarannya asing tapi ada kamus, oh jadi iya ngerti dah tuh gitu berarti Bang. ada kamusnya Ada juga, kamusnya. ya. Jadi bukan kayak kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa daerah juga Ada. ya. Sama aja kayak bahasa kita di Betawi nih. Kita nggak bisa bahasa Sunda. Ada kamus yang bahasa Sunda. Oh, iya, bahasa Sunda ke bahasa Indonesia gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu bahasa Depok. Sebenarnya yang saya tahu itu sama lah sama kayak bahasa Jakarta, tapi pasti ada perbedaan Pasti ada. walaupun sedikit. Betul. Contohnya Bang. Kalau contohnya. Jakarta itu biasanya identik sama huruf E. Kalau kita di Depok, iya. kenapa? Pasti dia kenapa? Iya. Mau apa? Betawi kota. Mau apa? Makanya Betawi Jakarta. Betawi Jakarta. Jakarta. Kalau kita Jakarta, dia Jakarta. Anak mana? Jakarta. Gitu. Kalau kita Depok, yang saya pernah dengar Bang. Mengendong nggak? Nah, itu apa itu gendong? ngendong itu nginep Bang. Kan menginap lagi kan. atau bermalam kalau bahasa Indonesianya. Itu bahasa Depok. Bahasa Depok. Tuh, makanya kalau bahasa Jakarta nanya kemana aja di Depok bisa aja kemana baik gitu. Baik. Iya. Bukannya bahasa Sunda apa Jawa gitu? Ada memang. Mungkin karena perbatasan kali Bang. Betul. Bogor Depok kan perbatasan tuh. Betul karena ada apa percampuran dekat sama karena kita juga Jawa Barat. Pasti Jawa itu kan luas. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Banyak yang apa ada persamaan, banyak persamaan antara bahasa-bahasa. Biasanya ada yang sama dengan bahasa Sunda atau dengan bahasa Jawa juga ada yang sama. Kemana aja atau kalau di Depok kemana baik mana baik Bang, kemana aja Bang gitu. Nah sekarang buat yang terakhir ya Bang Ojik nih, rencana kedepannya nih buat dari Bang Ojik dan dari Saung Beksi, rencana kedepannya tuh apa dan pesan-pesan nih buat anak-anak muda sekarang nih. Kalau kita sih harapannya generasi muda tentunya jangan hanya karena modernitas atau zaman itu seni budaya itu jadi hilang. Kita berharap ke depan anak-anak muda juga, anak-anak muda kan harapan bangsa Bang, di pundaknya kita di apa buat jadi ke depannya bagaimana. Justru dari awal kita muda
kita tanemin dah tuh, kita cita seni budaya, karena budaya juga bagian dari budaya bangsa. Jadi kedepannya kita mau kembangin apa anak-anak muda itu cinta budaya, dan bukan hanya di seni budaya itu bukan hanya silat aja, apapun bentuknya yang seni budaya, apapun bentuknya yang apa menganut ilmu pengetahuan atau apa, itu sangat bermanfaat. Jadi masa muda itu masa yang luar biasa. Kalau yang tua belajar kurang begitu luar biasa, karena memang di masa muda itu jadi tonggak ke depannya bagaimana gitu Bang. Nah, pokoknya Mantep banget dah. Terima kasih Bang Oji. Sama-sama Bang Ope udah mau silaturahmi ke sanggar kita. Sambil belajar, jadi menambah pengetahuan. Betul Bang, hasanah namanya. Salah satu beksi apa namanya silat di tanah Betawi yaitu beksi. Minum Bang kopinya Bang. Iya makanya. Ada kopi doang ini Bang. Warna, walaupun warna beda tapi rasa ya sama Bang begitu. Iya. Sama aja. Sama-sama kopi Bang. Iya, terima kasih Bang Oji Sama-sama atas waktunya. Sama-sama Bang. Sudah mau menceritakan silsilah dari silat beksi ini. Betul. Nah, pokoknya ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Benar. Dan salam dari saya, Opes Boy Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak terlalu, nggak apa-apa, ntar dikat tulisannya. Sebenarnya saya pertanyaan masih banyak Bang. Apa tuh Bang? Sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi nanti kita bakal silaturahmi lagi. Oh lanjut lagi? Alhamdulillah. Buat kedepannya. Pokoknya sanggar kita terbuka buat umum, dan juga tamu atau saudara kita yang mau main, persilahkan. Gitu aja Bang. Terima kasih Bang Sama-sama. Oji atas Sama-sama.